Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa habana. Salla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musaffa khasana wa habana. Segenap para guru, para sesepuh, para orang tua, khusus Ustaz kita Mang Noh yang baru saja memimpin tahlil, dia puji untuk kita semua dan seluruhnya para ustaz yang lain, serta kepengurusan daripada RT yang ada dalam lingkup RW 01 seluruhnya, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa la kulliyatin salihah wa kama wa sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum Al-Fagir kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Yang pertama, Al-Fagir saya sampaikan terima kasih yang seluas-luasnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruhnya kaum bapak, kaum ibu, jamaah Kampung Baru yang sudah hadir memenuhi undangan kami sekeluarga dalam acara haul Abi Asef Faisal Badrul Zaman pada hari Sabtu malam Ahad kemarin. Mudah-mudahan semua yang hadir maupun yang ingin hadir namun berhalangan, semuanya senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jerih payahnya, kecapeannya, semuanya yang dicurahkan dalam acara tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kita keberkahan di dunia serta akhirat. Semua koordinatornya, Mang Acul, Aang, semuanya yang tidak Al-Fagir sebutkan, yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan atas semua daripada apa yang menjadi hajatnya. Amin Allahumma amin. Nah, karena waktu sudah malam, mari kita langsung saja masuk dalam pembahasan. Silahkan kuenya, makanannya dibagi, tapi jangan sambil ngobrol. Yang udah dapat silahkan dinikmati, jangan ngomong tapi ya. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu taala Al-Imam Abi Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal yaqulullah ta'ala ya ibn adam khalaqtukum li astakthira bikum min qillatin. Dalam pertemuan kemarin, pekan kemarin, kita sudah bacakan hadis qudsi firman Allah yang disampaikan oleh Maulana Nabi Muhammad. Apa kata Allah kemarin? Sedikit kita baca lagi untuk pengingat, karena masih ada sambungannya ke bawah. Apa kata Allah kemarin? Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, kita semua manusia. Khalaqtukum, aku menciptakan kalian li astakthira bikum, bukan untuk memperbanyak kalian, min qillatin, daripada yang sedikit. Awalnya kita sedikit, cuma Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Coba jangan. Awalnya cuma 2 manusia. Awalnya 1, Nabi Adam. Terus diciptakan istrinya, yaitu Ibunda Hawa, Siti Hawa. Lalu punya anak, keturunan, terus sampai sebanyak kita ini manusia. Tapi kata Allah, bukan itu tujuan diciptakan kalian, bukan memperbanyak yang sedikit. Wala li asta'nisa bikum min wahsyah, bukan karena ingin berteman dengan kalian daripada kesepian. Allah gak kesepian. Bukan karena Allah sendirian terus pengen berteman sama manusia. Gak Allah ciptakan, bukan diciptakan kita buat nemenin Allah, bukan. Wala li asta'ina bikum ala amrin ajastu anhu, bukan juga ingin minta bantuan kalian dari urusan yang aku tidak bisa selesaikan. Apa kata Allah? Aku ini ciptain kalian bukan karena pengen dibantu kalian, karena aku ada urusan yang aku belum selesai atau aku tidak bisa selesaikan. Tidak. Bukan itu tujuan diciptakan kalian, kata Allah. Karena Allah gak sama sekali butuh bantuan kita. Yang butuh kita butuh bantuan Allah. Panjang lebar sudah kita bahas. Wala li jalbi manfaatin, wala li jalbi manfaatin, dan tidaklah aku menarik atau menginginkan manfaat, keuntungan. Wala li daf'i mudaratin, bukan juga untuk menolak daripada suatu kejelekan, suatu hal yang mudarat. Bukan juga kita diciptakan ini karena Allah ingin keuntungan dari kita. Yang ada kita ini malah banyak ngerepotin Allah. Benar gak? Bukan juga untuk menolak suatu kejelekan, menolak suatu bahaya. Mampu apa kita? Ingin melindungi Allah, Allah tidak perlu dilindungin kita. Justru kita yang perlu perlindungan Allah. Kata Allah, bukan itu semua tujuan diciptakan kalian. Bal, akan tetapi, kata Allah, khalaqtukum, aku ciptakan kalian, lita'buduni tawilan, untuk menyembahku sepanjang waktu. Aku menciptakan kalian, wahai manusia, tujuannya satu, untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku sepanjang waktu. Bu, tugas kita di dunia ini bukan untuk melindungi Allah, bukan. Bukan untuk nemenin Allah, bukan.
bukan untuk kasih manfaat sama Allah atau melindungi Allah daripada keburukan, bukan. Tapi satu, kata Allah, aku ciptakan kalian wahai manusia untuk beribadah sepanjang waktu kepadaku. Ingat, tujuan diciptakan kita apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ingat tuh. Itu semua sudah panjang lebar kita bahas. Itu pembahasan kita kemarin. Yang ingin anda garis bawahi, yang anda ingin ingatkan, makanya anda baca lagi. Allah minta kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Yang perlu kita tahu, ibadah itu bukan cuma di musola, bukan cuma di masjid, bukan cuma di majelis model begini, pengajian model begini, bukan. Tapi seorang ayah keluar daripada rumahnya cari nafkah untuk anak istrinya, itu ibadah. Bisa dipahami? Seorang ibu ngurus anaknya, ngurus rumahnya, itu juga ibadah. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya, itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma melulu sholat, bukan cuma melulu baca Quran, tidak. Kita berbuat baik kepada tetangga, ibadah bukan? Ibadah. Menjaga perasaan orang lain, ibadah tidak? Ibadah. Sedekah itu, sedekah itu bukan cuma kita ngasih duit ke masjid, bukan cuma itu. Bukan cuma kita nyumbang ke pesantren, nyumbang pengajian, bukan cuma itu. Bahkan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita senyum aja. Senyum. Senyum, apa bahasa Sundanya senyum? Seri. Senyum kepada wajah saudaramu, kehadapan wajah saudaramu, artinya kepada teman kita, tetangga kita, saudara muslim kita, sedekah, dihitung sedekah. Bu, mungkin kita tidak terlalu banyak duit bisa sedekah ke sana ke sini. Sedekah senyum yang banyak. Sedekah senyum. Muka itu jangan cuma dilipet aja, merengut aja kerjaannya. Udah duit tepati gablek, dapati banyak duit, muka masem lagi, nggak enak sama sekali dilihat. Jangan. Artinya sedekah apa? Itu ibadah. Suka senyum itu juga ibadah. Apa sih susahnya senyum? Senyum, mumpung masih enak dilihat senyumnya. Nanti kalau giginya udah habis semuanya bingung ngelihat ya. Tapi kita lihat orang tua senyum, senang hati kita, adem di hati kita, benar kan? Itu juga anak-anak senyum sama orang tuanya, enak. Sesama tetangga senyum, enak gak? Coba biasakan ibadah dari yang kecil-kecil dulu. Mungkin kita nganterin makanan ke tetangga kita, dengan keterbatasan ekonomi kita mungkin jarang. Sekali-kali waktu kita punya masakan enak, lagi keluasan rezeki ya, bisa berbagi sama tetangga, benar gak? Tapi mungkin gak tiap hari. Dengan kondisi ekonomi yang sulit model begini, benar gak? Ya minimal udah gak bisa bagi-bagi makanan, kita bagi-bagi senyum. Tuh lihat, Umi datang senyum kan. Dan panjang umur.
Iklan dulu, iklan. Ada di bagian lagi dengerin hadis. Jadi senyum itu ibadah. Udah kita gak pernah bagi-bagi duit, udah sama tetangga gak bagi-bagi makanan, tetangganya cuma suruh nyium dia goreng ikan asin, tapi gak dibagi ini ya. Kata tetangganya, sedap amat ya. Hah? Sedap amat, tapi dibagiin mah enggak. Cuma suruh nyium sedapnya. Padahal kalau niru Maulana Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad apa? Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau kau masak kuah apa biasanya orang Sunda masaknya kuah apa? Kalau orang Jawa itu rawon, soto gitu ya. Kalau orang Sunda apa biasanya mana? Kuahnya. Kuah sayur. Kalau daging apa yang daging biasanya? Semur ya atau apa, rendang. Yang kuahnya banyak. Sayur asam pakai daging nggak? Kadang pakai ya kalau orang Sunda ya. Nah, sop lah atau apa. Idza tabakhta maraqatan, kalau kau masak kuah, fa'aksir ma'aha, banyakin airnya katanya. Banyakin airnya. Buat apa tujuannya? Fata'ahad jironaka, ingat bagi-bagi sama tetanggamu. Suruh banyakin airnya biar bisa berbagi sama tetangga. Walaupun dikit-dikit ya. Walaupun mungkin dagingnya dikit kita bagi-bagi, yang penting kebagian. Jangan tetangga itu suruh nyium enaknya bau masakan doang, tapi gak dibagi-bagiin. Tapi itu kalau masak sehari-hari ya. Kalau dibanyakin airnya itu kalau masak sehari-hari. Kalau hajat jangan. Nanti hajat banyakin airnya aja kata Habib. Terus dagingnya dikit ya, jangan. Kasihannya datang hajat ya. Berenang nanti ya, tangannya nyari daging dan nemu ya. Jangan. Artinya apa? Ibadah itu gak harus mahal sebetulnya. Kata Rasulullah tadi, walaupun mungkin sedikit dagingnya, banyakin airnya biar bisa tetap berbagi. Apalagi zaman dulu, rata-rata orang tua itu anaknya banyak. Benar gak? Satu orang tua bisa punya anak 10, 12. Betul? Kalau mau makan nunggu bapaknya datang, nunggu anaknya kumpul dulu. Benar gak? Ya itu tadi solusinya, dibanyakin airnya kalau kuah. Benar gak? Biar apa? Biar kebagian. Ibadah itu tidak sulit sebetulnya. Ibadah itu gak mahal sebetulnya. Kita sholat gak harus di tempat yang mewah. Di Masjid Istiqlal bagus gak sholat? Bagus. Di Masjid Nabawi bagus gak? Di Madinah bagus gak? Bagus. Di Masjidil Haram di Mekah bagus gak? Tapi sholat di rumah juga bagus gak? Bagus. Diterima gak sholat di rumah? Diterima. Gak sulit. Agama ini gak kita belum mampu haji umroh, kita belum mampu pergi ke tempat-tempat yang bagus untuk sholat. Seandainya mampunya sholat di rumah, boleh gak? Boleh kok. Gak ribet Islam ini. Betul? Yang penting tertutup aurat, rapi pakaian kita, tempatnya suci, pakaiannya suci. Selesai.
Jadi gak ada alasan untuk kita meninggalkan ibadah. Maka kata Allah, bal khalaqtukum, akan tetapi kata Allah, aku ciptakan kalian lita'buduni, untuk menyembah aku, untuk beribadah kepada aku, kata Allah, tawilan, sepanjang masa. Jadi jangan pakai alasan, oh saya mau ibadah kalau saya sudah kaya. Belum kaya nanti kau udah ibadah-ibadah. Iya kalau kaya, kalau sebelum kaya meninggal mati. Oh nanti saya ibadahnya, sholatnya nunggu tua. Kalau sudah tua saya mau sholat, kalau muda ini mau main-main aja dulu. Iya kalau kau sampai tuh tua, ingat. Coba geser anak-anak kesinian lagi. Ini pasukan bertreksin ini kalau ada lihat. Jangan tumpuk-tumpukan gitu, nanti rame. Ayo. Ayo jangan ada ngobrol, Ya, biar tak turun agak sana. Sampai mana tadi? Anda lupa kan ada yang ngomong. Kita diminta oleh Allah beribadah sepanjang waktu. Tadi Anda sampaikan ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma baca Quran, bukan. Tapi kerjanya seorang suami, seorang ayah untuk cari nafkah anak istrinya juga ibadah. Seorang istri ngurus suaminya, ngurus anaknya, ngurus rumahnya adalah ibadah. Para pemimpin-pemimpin kita, Pak RT-nya, Pak RW-nya, terus ke atas ngurus masyarakatnya juga ibadah. Jadi semua dihitung ibadah. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda garis bawahin lagi, yang butuh ibadah bukan Allah. Sekali lagi, yang butuh ibadah bukan Allah. Anda sering sampaikan, kita gak sholat, Allah butuh gak sama kita? Enggak. Tapi yang butuh tapi yang butuh sholat siapa? Yang butuh sholat siapa? Kita sendiri. Kampung baru gak ada yang sholat, Allah gak ada urusan. Betul gak? Tetap Allah jadi Tuhan kok. Benar? Maka hati-hati. Kata Allah, aku ciptakan kalian wahai anak cucu Nabi Adam untuk menyembah kepada Allah. Wa tazkuruni katsiran, dan aku ciptakan kalian wahai anak cucu Nabi Adam untuk banyak bersyukur kepadaku. Untuk banyak bersyukur. Dalam pembahasan sebelumnya, betapa banyak orang munafik itu tidak bersyukur kepada Allah. Kalau dikasih nggak mau bersyukur. Kalau dikasih sedikit dia protes. Betul? Maka hidup ini harus banyak-banyak syukur. Nikmat Allah yang sering kita lupakan, nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Coba lihat sini. Lihat sini coba. Jangan ngobrol. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita bisa sehat dan bisa sempat duduk di majelis model begini, di pengajian model gini, ini kesempatan mahal. Kalau sudah sakit,
Di kasur kita susah mau ngapa-ngapain. Betul? Jangankan pergi pengajian, maaf, kadang kita untuk ke kamar mandi aja harus diantar orang lain, diantar anak kita, diantar istri kita atau suami kita. Bahkan yang tidak ada kesian sampai diantar tetangganya. Benar? Anda dapat video atau Anda lihat video beberapa waktu yang lalu, miris. Ada seorang ibu-ibu, entah di mana keluarganya, dia tinggal di sebelah rel kereta, sudah tua, maaf, lumpuh. Makan dia di tempat itu, tidur di tempat itu, maaf, buang air di tempat itu. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Orang yang kesian sama dia pakai galah, pakai semacam bambu apa, dicentelin begitu, dikasih begitu. Iris keadaannya. Mungkin ada orang yang kesian, tapi untuk mengurus dia, memandikan atau membersihkan najisnya sudah ada. Sampai ada viral itu, sehingga ada satu lembaga yang membawa ibu ini, kalau gak salah nama lembaganya Geria Lansia atau apa, ada lupa, dibawanya di sana di Malang, semacam panti jompo begitu. Orang tuanya tidak mau, anaknya tidak mau urus tiga. Oh ya, ada lagi itu di mana? Dibawa ke Malang, ke Geria itu juga. Akhirnya Anda lihat-lihat lagi itu di akunnya itu, ternyata banyak model begitu. Sudah ratusan yang meninggal, dan banyak lagi jompo-jompo, bapak atau ibu, nenek atau kakek yang dititipkan di sana. Bahkan yang terakhir Anda lihat itu, anaknya sendiri tidak mau ngurus, tanda tangan. Ketika diserahkan ke Geria Lansia itu tanda tangan bahwasannya kalau ibunya mati dititipkan di sini tidak perlu dikabarin lagi. Sampai begitu. Tega ibunya di sini, iya. Sampai mati, iya. Tidak usah dikabarin mati, iya. Tanda tangan. Allahu Akbar. Nangis. Anak lihat itu dah. Ini model anak model gimana? Makanya ada pepatah, ada nasihat ulama dulu, satu ibu bisa ngidupin, bisa ngurus 10 anaknya. Betul? Tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibunya. Betul? Satu bapak bisa memperhatikan 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak mau ngurus satu bapaknya. Betul? Coba, mumpung Anda teringat tentang hal ini. Buktinya begini sudah. Kalau anak sakit, separah-parah apapun sakitnya anak, doa orang tua pasti ingin anaknya sembuh dan bisa aktivitas panjang umur, aktivitas seperti biasa. Betul? Separah apapun, maaf, mungkin kena kanker, mungkin kena penyakit ini itu, yang mungkin kata dokter sudah tidak ada harapan lagi, tetap di hati seorang ibu pengen anaknya sembuh, seorang ayah pengen anaknya sembuh. Ya Allah, mudah-mudahan masih dikasih umur panjang, masih bisa sembuh. Betul? Coba bedanya kalau sudah orang tua sakit, sakitnya sudah parah, sudah renta parah, apa yang biasa disebut sama anaknya? Sudah ikhlas saya beb, saya sudah ikhlas Ustaz, tidak apa-apa sudah kalau meninggal orang tua saya. Kalau sering nggak dengar begitu model? Kembali
Makanya hati-hati. Yang masih punya orang tua, sebisa mungkin, ya mungkin kita dengan keterbatasan ekonomi kita tidak bisa selalu dan selalu memberi kepada orang tua kita, tapi paling tidak perhatikan orang tua kita sebisa kita, apapun yang kita bisa. Doakan, minimal doa aja tidak mau, itu gimana? Begitu. Kembali lagi pada pembahasan ini. Untuk beribadah sepanjang waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazkuruni katsiran, dan banyak bersyukur kepadaku, kata Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la sadid. Apa kata Allah? Kalau kau bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah, kata Allah. Mungkin Allah belum tambah rezeki kita karena kita gak bersyukur. Dikasih sehat, kita malas ibadah. Dikasih sempat, kaki kita masih sehat, kita tidak mau jalan untuk ke tempat ibadah, ke tempat pengajian, ke tempat sholat, memenuhi undangan-undangan daripada saudara-saudara kita, baik itu tahlil. Ya, kita ingat, apalagi tahlil, anak ingetin, benar-benar ingetin. Kalau kita sombong selama hidup kita tidak mau datang tahlil, ingat suatu hari kita akan perlu ditahlili oleh saudara-saudara kita. Benar gak? Hati-hati. Iya, sekarang kita baca Yasin sama orang yang meninggal, untuk orang yang meninggal, tapi ada kalanya nanti kita meninggal, kita yang perlu dibacakan Yasin. Hati-hati loh. Jangan mentang-mentang kita apalah alasannya sibuk ini itu, terus kita melupakan. Ya mungkin Senin sampai Jumat sampai Sabtu kau sibuk, tapi hari Ahad kau ada di rumah, kau diundang oleh tetanggamu untuk tahlil, sebisa mungkin hadir. Berapa lama sih tahlil? Betul? Hati-hati. Kita ini selain makhluk individu juga makhluk sosial. Artinya ada kalanya kita hidup sendiri dengan keluarga, tapi ada kalanya kita perlu dengan orang lain. Sampai mati aja kita masih butuh dengan orang lain. Takut sama tetangganya disuruh berangkat sendiri ke kuburan. Kalau orang yang tidak mau kenal keluarga, tidak mau kenal sama tetangga, tidak mau bermasyarakat, takut meninggal, nggak ada yang tahu nanti. Saya pernah bertamu, masih daerah Bogor, Cibinong, lagi rame, dekat tempat yang Anda datengin itu, kenalan Anda itu, tetangganya itu ada polis line, apa namanya, garis polisi itu kuning. Baru ada kejadian, apa ini, ada apa katanya, kemarin Beb, ada yang ngekos di sini, ibu-ibu katanya meninggal udah seminggu lebih meninggalnya, tapi tidak ada yang tahu. Coba, padahal rapet Bu, di dalam gang, bukan terus di tengah kota, di pinggir jalan, rapet model begini. Dan kosan model begini, kontrakan model begini, ada tetangga-tetangganya. Ketahuannya udah tercium bau busuk. Allahu Akbar. Kenapa? Karena tidak pernah bersosial, tidak pernah hidup bertetangga. Sehingga ada apa-apa tetangganya juga tidak tahu, masa bodoh. Tapi kalau hidup bersosial sama masyarakat, tiap hari ketemu tetangganya nyapa, iya gak? Tiap hari ketemu tetangganya baik. Gak ada 1-2 hari kan ditanyain mana ya?
ibu ini, mana ya bapak ini? Kok tidak kelihatan nih 1-2 hari? Benar gak? Makanya hati-hati, hidup bermasyarakat itu perlu. Jangan kita merasa ini dan itu terus sombong sama orang lain. Bersyukur, punya tetangga baik itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin punya tetangga baik, kita juga harus syukuri semua hal yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita itu perlu disyukuri. Wa tusabbihuni bukratan wa asila, dan aku ciptakan kalian wahai manusia untuk bertasbih kepadaku, berzikir kepadaku, mensucikan aku, mengingat aku bukratan wa asila, di waktu pagi dan waktu sore. Makanya sampai ada ditulis zikir pagi petang, ya. Rotib Al-Haddad dibaca pagi, atau Rotibul Atos paginya, Rotib Atos malamnya, Haddadnya malamnya, atau yang lain. Wirid-wirid banyak para ulama, pagi petang, banyaklah modelnya dibaca. Aku menyuruh kalian kata Allah untuk mensucikan Allah, mengingat Allah di pagi dan petang, di pagi hari dan sore hari. Pagi, Bu, Pak, saudara-saudara sekalian, usahakan, apalagi sekarang zamannya HP ini fitnah, sihir zaman ini HP. Coba bangun tidur yang kita cari apa sekarang? HP. Benar gak? Oh parah, HP ini lebih parah dari TV. Zaman TV aja kita banyak mau lihat TV, tapi insya Allah bangun tidur ya ngidupin TV dulu kita. Tapi yang namanya HP ini luar biasa, ketinggalan sebentar bingung orang. Padahal gak sibuk-sibuk amat sama HP-nya, kadang gak ada yang dilihat. Pengajian model gini nih, oh gatel mau lihat HP sebetulnya. Padahal yang WA dia gak ada. Sebentar mau dilihat apa? Sampai gak tahu waktu kadang. Betul? Maka ayo, ini peringatan dari Allah. Bangun tidur, yang harus kita ingat siapa dulu? Allah. Bangun tidur itu wudu, sholat subuh, kalau lebih awal bangunnya tahajud. Usahain baca Quran dulu, baca wirid-wirid dulu, baru HP-nya dihidupkan, baru dibaca itu apa WA-nya segala macam. Kalau enggak Bu, Pak, aduh, sudah pasti kalau udah lihat HP ini mungkin niatnya cuma baca WA 1-2, tapi nanti buka yang lain, sejam 2 jam tidak kerasa itu. Dan anak pernah merasakan, anak ini biasa, mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan, bangun itu setelah sholat dan seterusnya baca wirid sampai datang waktu duha biasanya, baca Quran dan seterusnya. Suatu ketika anak ada perlu, setelah baca habis sholat wirid, belum sampai duha, belum baca Quran, anak buka WA karena memang ada perlu. Begitu dibuka WA terus balas yang ini, masuk WA ini, kacau. Sampai datang waktu duha gak ketahuan sudah. Menyedot waktu sangat luar biasa HP. Benar gak? Maka kita yang harus kontrol HP. Jangan kita dikontrol oleh HP. Usahain jangan dihidupin dulu sudah, atau jangan dilihat dulu sebelum kita selesai wirid kita, sebelum kita baca Quran kita. Usahain paling tidak sehari baca 1 lembar tuh. Kalau belum bisa 1 juz, baca 1 lembar. Beb saya belum bisa, beb baca, dengerin baca Quran. Minta anaknya untuk disetelin MP3 kayak baca Quran.
Atau paling tidak nyuruh anaknya atau siapa bangunin, nah cu duduk sini ayo baca Quran. Kakek pengen dengar, nenek pengen dengar, begitu. Karena mendengarkan Quran, yang dengerin itu pahalanya sama dengan yang baca, tanpa mengurangi pahala yang baca. Mungkin kita sudah tua mau belajar, udah merasa terlambat atau ini itu, sudah ada kesempatan untuk belajar. Anak kita bisa baca Quran, suruh dengerin, kita dengerin. Itu solusi. Insya Allah. Atau buka radio kayak apa, kayak banyak sekarang ya, untuk kita bisa dengerin Quran, baca wirid dan seterusnya. Intinya ini udah malam, nanti kita lanjutin lagi pekan depan. Allah menyuruh kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur sama Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Apa sih tujuannya ada pengajian setiap Senin malam Selasa? Tujuannya kalau HP itu dicas kita ini, baterainya lagi lowbat, lagi udah mulai habis. Iman itu yazid wa yankus. Iman manusia model kita itu naik, kadang turun. Fungsinya pengajian kayak gini nih agar dicas, agar full terus. Itu minimal kalau gak sampai full ya keisi banyak begitu. Agar pulang dari pengajian ini ingat sholat subuhnya, lebih jauh lagi ingat tahajudnya, ingat berbuat baik sama tetangganya, ingat berbuat baik sama orang tuanya. Mungkin ada hilafnya gitu. Jadi tiap malam Senin ini, malam Selasa ini diingatkan, baik anak yang baca maupun yang mendengarkan sama-sama belajar. Anak baca ini untuk diri anak sendiri, kuping anak juga ikut dengerin, hati anak juga ikut menyerap. Mudah-mudahan juga jamaah juga begitu. Belum tentu apa yang anak baca ini semua anak amalin. Mungkin yang hadir ini lebih banyak mengamalinnya. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri. Tujuannya pengajian model begini ini agar kita makin semangat dalam ibadah, agar diingatkan untuk menjadi insan yang lebih baik. Karena muslim yang baik itu hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Sama saja rugi kata Allah dan Rasulnya. Sama rugi. Apalagi lebih jelek. Hidup ini jangan cari musuh. Apalagi musuhnya tetangga, repot. Benar gak? Mau keluar kelihatan tetangga yang dimusuhin, tidak jadi keluar masuk lagi. Padahal lapar sudah perut, perlu ke warung untuk beli makanan. Tapi gara-gara bermusuhan sama tetangga, repot gak hidupnya? Repot. Maka hidup jangan pernah cari musuh. Satu musuh saja sudah terlalu banyak. 1000 teman terlalu sedikit untuk gitu. Bisa dipahami insyaallah? Maka ayo kita jadi insan yang lebih baik. Sama saja rugi kata Rasul. Apalagi lebih jelek. Lebih jelek kita jadi orang yang celaka. Mudah-mudahan hidup kita makin hari makin baik. Yang belum baik jadi baik. Anaknya yang belum rajin ibadah jadi ahli ibadah. Kita juga yang belum rajin ibadah mudah-mudahan dikasih istiqomah dalam ibadah. Kita yang belum diberikan kemudahan urusan rezeki, urusan daripada dunia ini, mudah-mudahan semua kesulitan itu segera diangkat oleh Allah. Allah berikan daripada kita semua rezeki yang lapang dan luas, rezeki yang bisa membawa kita menuju Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah,
kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun. Begitu juga anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua keturunan kita, mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, penggembira mata hati kedua orang tuanya. Hatinya dibersihkan dengan Al-Quran, pikirannya disucikan dengan Al-Quran, jalannya sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan mereka semua tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang terbaik. Selesai urusan kita kepada sama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah. Lunas hutang-hutang kita kepada sama manusia dan lunas hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah panggil kita dengan panggilan yang indah, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ala hadhihi wa la kulli niyatin salah wa kama nawassalafna salih bisiril Fatihah. Dan al-fakir cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.